Pak Dewan, terkait kemarin Pak Dewan sempat sidak di water tank yang fondasi miring ya Pak. Ya, kemarin kami sidak dengan 3 dewan, saya, Pak Siswanto, Ketua Fraksi PKB, dan Pak Geri dari Gerindra, dari fraksi Gerindra. Kita sama-sama melihat lokasi water tank di sana. Bisa diceritakan hasilnya apa nih Pak Dewan? Ya, memang keluhan masyarakat di sana kan selama ini sejak tahun 2002 kan sudah water tank itu udah ada, sudah jadi ya 100%. Tapi ketika commissioning itu kan ternyata ketika commissioning terjadi penurunan. Otomatis kalau dari penurunan itu berarti kan ada kegagalan struktur. Nah, ini kegagalan strukturnya itu karena mungkin ya karena kita juga nggak tahu, kita juga belum dapat blueprint dari pembangunannya itu. Nah, ini kan kalau dari lab tech UI ini kan bahwa tanah dasar itu baru di kedalaman 20 meter. Nah, kita nggak tahu pelaksanaannya itu seperti apa. Nah, ini saya pikir kan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, direksi PDAM, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, dan pelaksana kegiatan itu sendiri ya, kontraktornya itu harus bertanggung jawab. Nah, karena dari tahun 2022 ini udah jadi sampai sekarang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti ada kerugian dong kayak gitu. Nah, ini kalau menurut kami dari fraksi PKB itu merupakan total loss, kerugian negaranya, total loss seperti itu. Nanti kedepannya akan seperti apa nih Pak Dewan? Rencananya ke depannya dari Dewan Provinsi juga akan turun, dari Komisi 4 yaitu Bapak M. Faizin juga akan turun kembali dengan anggota Dewan dari Komisi 4 Provinsi Jawa Barat. Nanti Dewan Komisi C akan mendampingin nih. Insya Allah kami akan mendampingi ketika memang sudah ada jadwal dari Komisi 4 Provinsi Jawa Barat. Udah dijadwalkan Pak Dewan? Di jadwalnya setelah Lebaran ini, setelah Lebaran mungkin setelah libur Lebaran ya, baru nanti jadwalnya kita beritahukan juga. Kalau terjadi kayak Pak Dewan bilang total loss, itu akan efeknya seperti apa sih Pak Dewan? Ya, ini kan kegagalan struktur ya. Kegagalan struktur itu ya berarti kan gini, kasih contohnya ya, misalkan kita membuat rumah tapi kita tidak bisa tempatin, berarti itu kan sebuah kegagalan dan berarti mengakibatkan kerugian kan. Kerugian ini kan ada kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang disebabkan pembangunan tersebut. Misalnya kan di situ disebutkan angka bahwa pembangunan water tank itu 32 miliar. Nah, 32 miliar ini berarti itu kan udah suatu kerugian. Belum lagi kerugian adanya dari misalkan memang ada kesalahan dari perencanaan, berarti kerugian juga di situ. Pengawasan juga kerugian juga kan kayak gitu. Nah, ini imaterial adalah pelayanan masyarakat yang tidak terpenuhi karena kegagalan struktur tersebut. Nah, ini imaterial ini yang lebih besar menurut saya, seperti itu. Juga membahayakan warga sekitar ya? Karena itu di tengah-tengah perumahan ya Pak Dewan? Ya, ini kan kalau kita melihat, ketika kita lihat ke lokasi langsung, memang ya jarak antara water tank dengan pemukiman penduduk ini buffer zone itu tidak terpenuhi juga kayak gitu kan. Karena ini kalau kita lihat ketika misalkan ada bencana itu pasti terdampak langsung ke perumahan di sekitar lokasi water tank tersebut. Kalau Komisi C Depok kenapa nggak melakukan ini Pak Dewan? Belum melakukan sidak ke? Insya Allah nanti setelah hari raya itu libur hari raya ini, saya ingin mengkoordinasikan dengan ketua komisi dan anggota komisi yang lainnya untuk kita bisa untuk sidak ke sana. Ya, Pak Dewan, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama.